Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucky Zikri Davanta, NPM 23735037. Dan saya Bayu Javan Abdurrahman, NPM 23735030. Kami dari kelas B TRKJJ. Di sini kami akan mengerjakan tugas besar Building Information Modeling atau BIM tentang proses pembuatan jembatan. Untuk step yang pertama, terlebih dahulu kita akan membuat abutment. Jadi filenya sudah tersedia dari file sebelumnya. Ini file dari punya Bu Eka, mata kuliah Gamtek yang dulu. Jadi kita langsung saja kita extrusion terlebih dahulu. Untuk jangan lupa pilih yang left dan right ya. Nah, jika sudah, kita pick a plane, lalu kita buat extrusionnya. Sebentar. Setelah sudah, kita pindahkan hasil extrusionnya. Kita cari titik tengahnya, kita letakkan di tempatnya. Mana tempatnya? Ada. Sebentar, kita cari dulu tempatnya. Nah, kita letakkan dulu titiknya. Di Move ya. Lalu kita pergi ke front, kita bakal ukur kelebarannya. Nah ini. Jadi kita ukur dulu kelebaran abutmentnya. Kita ukur menggunakan dimension yang ada di Revit yang sudah tersedia. Nah, kita ukur dulu. Jadi untuk ukurannya itu 8000 ya. Berarti kita bagi dua, jadi 4000 kiri, 4000 kanan. Kita buat reference plane. Kita pick plane, masukin rumusnya. Lalu kita langsung masukin 4000 aja ya. Kiri, kanan 4000. Jika sudah, jika sudah, kita align abutmentnya sesuai titik. Nah, jika sudah kita align, kita buka 3D-nya ya. Bentar, mana 3D-nya ini? Bukan. Oh ini 3D untuk abutmentnya. Jadi inilah step pertama untuk membuat family abutment. Terima kasih. Step selanjutnya membuat fill cap. Kita extrusion, kita cari titik tengah, kita pilih bulat itu, kita pilih 200, kita ketik, terus lagi kita di R dalam, sekarang R luar 300, kita ketik 300, kita checklist. Jika sudah, kita label, kita beri nama, kasih keterangan R dalam. Terus di checklist, keluarnya juga sama, kita kasih nama R luar.
Jika sudah di checklist, selanjutnya pindah ke front. Nah, di front ini kita refresh line, kita pick line ini 12.000 ke bawah. Oh, kita offset. Refresh line, baru di measure 12.000 yang tadi itu. Jika sudah dikasih label panjang 12.000, lalu di ini bagian apa, kerucut ke bawah yang tajam itu sebesar sepanjang 500. di offset 500 ke bawah. Lalu itu kita line ke bawah, lalu kita klik. Nah, begitupun yang satunya yang dalam. Yang atas ini diturunkan menyesuaikan yang tengah itu. Jika sudah, kita akan membuat yang bagian tajam-tajam itu, kita extrusion, yang kita lingkaran selebar 20. Kita checklist. Selanjutnya kita blend. Yang pertama kita ambil tengah, kita ini yang dalam 20, lalu kita edit top ke yang air luar. Kita checklist, lalu pindah ke front lagi. Nggak ke detek ini. Salah. Turun. Ini aja yang turun dulu nih. Nah, ditarik. Nah, Baru kita line. pilih yang paling bawah. Nah, Baru yang kerucut. segitiganya. Sama kayak tadi supaya lebih cepat. Lalu kita line yang paling bawah. Kita pilih. Nah, yang atas sisanya. Begitulah. Jika sudah, kita 3D. Nah, seperti ini bentuk spoon pile.
step selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan family girder. Untuk di file Bu Eka ini girder family-nya sudah tersedia. Saya sudah import ke Revit dalam bentuk CAD sebelumnya. Kita extrusion terlebih dahulu untuk girdernya menggunakan extrusion, jangan lupa untuk left dan right, dan juga kita menggunakan pickup plane. Setelah sudah, kita pindahkan hasil extrude kita ke titik yang ada di tengah. Kita pastikan titiknya sudah di tengah. Lalu kita pergi ke front untuk menentukan lebar dari girder tersebut. Ini terlalu kecil untuk gambarnya, jadi kita select terlebih dahulu, lalu pindah ke front lagi untuk mencari gambarnya. Nah, ini sudah ada bagian front dari girdernya. Kita buat reference plane. Kita buat untuk reference plane-nya menggunakan pickup plane. Kita sudah ukur untuk ukurannya 24450. Jadi untuk sisi kiri dan juga sisi kanan. Jadi kita bagi dua. Nah, jika sudah ketemu hasilnya, kita klik untuk kiri dan kanan agar keluar reference plane-nya. Setelah itu kita align girdernya sesuai dengan yang sudah kita buat reference plane-nya. Sudah selesai, kita masuk ke 3D-nya. Jadi hasilnya akan seperti ini untuk family girder. Hasilnya akan sesuai. Kita masuk ke shaded untuk memberikan gambaran lebih detailnya. Sekian untuk penggambaran tutorial pembuatan girder. Selanjutnya di step ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara pembuatan bearing pad family di Revit. Jadi untuk bearing pad sudah tersedia di gambar CAD yang sudah diberikan oleh Bu Eka. Gambarnya sudah tersedia, sudah kita import ke Revit juga. Jadi kita extrude terlebih dahulu. Untuk gambar bearing padnya kita akan buat manual dari awal. Kita jangan lupa pilih untuk left dan right. Di sini tidak muncul dikarenakan merekam menggunakan rekaman bawaan. Kita extrusion terlebih dahulu untuk satu-satu sisinya ya. Sisi untuk yang paling bawah, tengah, dan juga atas kita buat satu persatu. Kita extrude terlebih dahulu. Nah, setelah sudah kita pindahkan ke tengah. Kita keluarkan terlebih dahulu dari gambar CAD-nya. Sebentar, sebelah mana? Oh, ini. Kita letakkan di tengah untuk bearing pad yang paling bawah. Nah, namun di front akan seperti ini karena dia terlalu ke kanan. Jadi kita harus sesuaikan dulu ukurannya. Kita akan menggunakan reference plane. Jadi untuk ukurannya sudah saya tulis di buku untuk setiap bagiannya. Jadi tinggal kita masukkan saja untuk ukuran di tengah-tengahnya untuk dari per masing-masing bearing pad. Kita alignkan saja untuk bearing pad yang paling bawah. Lalu kita akan cek di rev-level sudah aman ya. Kita akan buat di bagian atasnya. Kita kembali lagi ke gambarnya. Nah, kita akan membuat yang bagian kedua. Kita ulangi lagi untuk membuat extrusion. Jangan lupa pilih left dan right. Di sini tidak terekam untuk gambar left dan right ya, untuk displaynya, dikarenakan rekaman bawaan
laptop. Kita buat saja persegi di sini, persegi panjang. Jika sudah, kita taruh lagi di tempat tadi yang sebelumnya di bagian bawah. Nanti kita akan berikan ukuran lagi yang sudah kami catat di buku. Kita letakkan di atasnya. Nah, kita ulangi lagi step yang seperti yang bawahnya. Nah, ini kan miring. Jadi untuk ukurannya sudah ditulis ya. Kita pick up plane, kita masukkan angkanya, kita bagi dua dikarenakan untuk dua sisi. Nah, lalu kita align untuk bearing pad bagian tengah, kita sesuaikan dengan garis reference plane-nya. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita akan membuat bagian atasnya yang paling atas untuk bearing pad-nya. Nah, kita ulangi lagi untuk extrusion. Jangan lupa pilih left dan right. Kita buat persegi saja. Jika sudah, oke. Kita taruh lagi di bagian paling atasnya. Jadi untuk bagian yang paling atas yang gambarnya terbalik itu nanti kita akan copy saja. Nah, jika sudah, kita balik ke front lagi, kita sesuaikan lagi dengan yang sudah kita buat, yang sudah kita hitung. Kita akan bagi dua karena untuk kedua sisi, untuk sisi kiri dan juga sisi kanan. Lalu kita align saja untuk bearing pad yang paling atas bagiannya. Nah, jika sudah, silakan seperti ini untuk bagian bearing pad paling bawah, tengah, dan juga atas. Untuk cara kita membuat bagian atasnya yang sebaliknya itu, kita akan membuat reference plane yang sudah kita ukur. Reference plane-nya sepanjang 10. Kita pick up plane lagi untuk ukurannya itu 10. Kita taruh di paling atas. Nah, nanti kita taruh lagi untuk bagian-bagiannya. Kita copy saja untuk dari paling bagian dari paling atas, bagian paling tengah, dan bagian paling bawah. Kita copy saja. Titiknya dari paling bawah ya, kita tarik ya, agar bisa sesuai dengan gambar. Untuk yang paling bawah, nah, maka akan hasilnya akan seperti ini. Jadi kita cek di 3D-nya, maka hasil untuk pembuatan bearing pad akan seperti ini. Selanjutnya membuat penyangga jembatan. Kita extrusion. Kita menggunakan gambar yang udah ada, tinggal kita extrusion saja. Kotak seperti itu, kita checklist, lalu kita move. Lalu kita pindahkan kita ke tengah-tengah itu. Lalu kita pindah ke front.
kita ukur dulu untuk berapa lebarnya. Kita ketemu dengan 300 lebarnya. Sama dengan 300 dibagi 2, 3000, jadi ketemunya 1500. Kita offset, lalu di tarik aja. Seperti inilah 3D-nya. Kita refresh line, kita pilih kita offset sama dengan 3D-nya. Ini panjangnya seperti itu. Seperti itulah membuat penyangga jembatan. Jadi untuk step selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat wing wall. Wing wall sudah tersedia di gambar Revit yang sudah kita masukkan untuk gambar cat Bu Eka. Kita pick up plane, kita akan extrude. Untuk ukurannya sudah sesuai ya. Lalu kita pindahkan ke tengah-tengah. Kita pindahkan terlebih dahulu hasil extrude kita letakkan tepat di tengah. Nah, ini untuk dari front. Kita akan ukur terlebih dahulu untuk panjang dari wing wallnya. Kita pergi ke gambar yang tadi untuk tampak atasnya. Dari tampak atas kita akan ukur dan hasilnya akan 8.000. Jadi kalau kita tarik dari tengah, jadi untuk kiri itu 4.000, kanan 4.000 juga untuk panjang wing wallnya. Jadi kita pergi ke reference ref level. Lalu kita akan membuat reference plane untuk kedua sisi. Jadi tadi 4.000 untuk sisi kiri, 4.000 untuk sisi kanan, total 8.000. Setelah sudah kita buat reference plane-nya, kita align wing wall-nya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita
kita lihat di 3D-nya. Nah, kita akan zoom in untuk hasil 3D-nya. Kan seperti ini ya. Sekian untuk penjelasan tentang pembuatan family wing wall. Selanjutnya kita akan membuat project menyatukan family yang sudah kita buat tadi. Sini kita import cat ke file AutoCAD-nya. Kita load family. Waduh, ini nggak nongol lagi. Ada kesalahan dalam untuk memasang dari load family ke project. Agak lama ini, agak blunder soalnya tidak nongol. Ternyata di sini jadi banyak gini. Kita hapus saja, lalu kita pilih, kita copy selection, lalu kita pasang-pasang ke tiap file capnya. Kita pasang lagi yang bagian kanan juga, kita blok, kita copy selection, lalu kita pasang, kita paskan. Nah, setelah ini kita rapikan supaya lebih pas. Tarik up. Nah, lakukan hal yang sama kepada yang lainnya. Family, komponen kita di sini akan memasang abutment. Kita pas-paskan abutmentnya ke gambar AutoCAD-nya. Nah, jika sudah,
kita tetap harus teliti ya teman-teman supaya gambarnya pas. Jika sudah di mirror, kita cari titik tengah. Di mirror kan ini ya? Ya. Nah, Duh, mana ya? Kurang pas. Kita paskan saja. Nah, belum. Nah, pas. Habis itu masang apa lagi nih? Kita apa namanya ini? Levelnya dirapin supaya tingginya pas dan sesuai. Step selanjutnya kita akan memasang bearing pad dan girder. Kita move, kita paskan ke gambar AutoCAD yang sudah ada, lalu kita copy selection kita pindah yang ke bawah-bawahnya itu kan ada tiga bearing pad, kita pasang.
jika sudah kita copy selection lagi untuk memasang yang sebelah kanan. Tadi kan yang sebelah kiri, sekarang yang sebelah kanan. Nah, pas. Belum ding. Nah, pas. Kita turunkan ke bawah. Ya, tadi agak naik, kita tempelkan ke bawah supaya pas. Begitupun yang sebelah kanan kita move, kita pindahkan ke bawah. Nah, pas. Selanjutnya kita membuat apa? Level kita ganti di girder. Kita komponen, nah kita passing untuk memasang girder. Kita pindah ke girder. Kita akan copy selection untuk memasang yang sebelah-sebelahnya. Kembali di 3D apakah sudah pas atau belum. Ini sementara belum pas. Kita paskan dulu. Lebih pas. Kita samakan seperti memasang bearing pad tadi, kita turunkan supaya lurus dan pas, tidak berjarak.
lihat di 3D nya apakah sudah pas. Nah, sudah pas, begitulah memasang bearing pad dan girder. Pada bagian ini saya akan menjelaskan project pemasangan wing wall. Jadi untuk step yang pertama, jangan lupa kita untuk import family-nya dulu. Kita load family terlebih dahulu. Oh, salah pencet, bukan import cat. Sebentar, kita load family. Untuk Windows Explorer tidak muncul dikarenakan menggunakan rekaman layar bawaan. Lalu kita komponen, plus komponen. Nah, wing wall sudah tersedia, tapi kita jangan membuat memasang wing wallnya di bagian shot untuk elevasinya. Jadi kita harus membuat level baru terlebih dahulu. Kita buat level dulu, disesuaikan dengan tingginya wing wall. Nah, oke, untuk tinggi wing wallnya di segitu. Kita dari sisi yang sebelah ya, kita sesuaikan terlebih dahulu untuk ketinggiannya, untuk ketinggian penempatan wing wallnya. Oke, kita ganti nama levelnya menjadi wing wall. Itu sudah. Maka di sini ada baru ini, jadi kita bisa pasang di sisi-sisinya. Jadi kita masuk ke komponen, plus komponen, kita letakkan wing wallnya. Kita rotate terlebih dahulu, kita letakkan terlebih dahulu untuk wing wallnya. Nanti kita sesuaikan dengan gambar. Nah, wing wallnya masih di sini, jadi kita pindahkan ke titik yang sesuai. Kita letakkan di sini. Nah, sudah. Jadi untuk pemasangan wing wall untuk sisi sebelah kanan, jadi tinggal kita mirror. Ini bukan mirror. Kita copy saja untuk ke sisi kirinya, karena tidak ada titik tengah untuk mirrornya. Jadi kita rotate saja, lalu kita sesuaikan lagi tempatnya. Nah, jadi ini untuk pemasangan wing wall. Nah, untuk pemasangan wing wall sisi kiri dan juga sisi kanan. Di sini saya akan melanjutkan cara pembuatan lantai jembatan. Jadi lantai jembatan sudah tersedia di file BUEK. Kita lihat dulu untuk lantai jembatannya, penempatannya. Nanti kita instruction untuk lantai jembatannya, kita pick up line saja untuk agar lebih cepat. Nah, kita pick up line. Itu sudah, oke. Kita letakkan di tengah. Ini kami memasukkan lantai jembatan ke dalam family ya. Jadi kita cari dulu tengahnya. Mana ya? Nah, kita letakkan sesuai di bagian leftnya. Nah, kita letakkan di sini ya. Sebentar nih, nah, kita move saja. Kita cari dulu tengahnya untuk kita move ke bagian tengahnya sesuai titik. Nah. Jadi selanjutnya kita akan ukur untuk lebar lantai jembatannya. Jadi kita ukur terlebih dahulu untuk lebar jembatan. Jadi untuk ukurannya totalnya 7815. Jadi untuk di bagian kita melebarkan lantai jembatannya, nanti kita bagi dua untuk sisi kiri dan juga sisi kanan. Nah, di sini kita akan buat kita akan buat reference plane untuk yang tadi. Jadi kita masukkan rumus 7815 dibagi 2. Nah, untuk sisi kiri dan juga sisi kanan. Oke. Nanti kita tinggal align saja gambar
lantai jembatannya. Kita klik. Nah, maka gambar lantai jembatan sudah sesuai. Kita buka 3D nya terlebih dahulu. Sebentar, kita harus di blok terlebih dahulu, di select agar gambarnya keluar. Nah, ini untuk gambaran dari frontnya sudah sesuai. Untuk gambar 3D nya, nah ini untuk gambar 3D lantai jembatan. Kita masukkan ke dalam family. Oke, ini kita bersihkan saja gambarnya. Nah, ini untuk gambar lantai jembatan. Jadi untuk selanjutnya kita akan memasang lantai jembatannya. Kita load family terlebih dahulu untuk lantai jembatannya. Oh, jangan di shot. Kita buat level baru. Kita buat level baru dulu untuk lantai jembatannya. Untuk levelnya itu segaris dengan wing wall, jadi tertimpah begitu untuk lantai jembatannya. Nah, kita lebih kasih jarak aja ini untuk lantai jembatan. Oke. Jadi kita buka di structural plan-nya lantai jembatan, baru kita taruh komponennya di sini. Kita taruh dulu, nanti kita move. Kita sesuaikan dengan titiknya. Kita letakkan di situ. Di sini ada sedikit perbaikan untuk gambarnya dikarenakan kurang sesuai. Kita paskan terlebih dahulu. Ada sedikit kesalahan saat pembuatan lantai jembatan ukurannya, jadi dia tidak menutup full untuk lantai jembatannya. Nanti saya akan perbaiki. Kita sesuaikan terlebih dahulu saja. Untuk gambar 3D nya sudah terpasang ya. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita paskan di sesuai titiknya. Sebentar. Oke, sudah sesuai. Jadi untuk lantai jembatannya sudah terpasang ya. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Jadi untuk tampak 3D nya akan seperti ini untuk lantai jembatan di atas dari sini. Nah, di atas girder ya. Selanjutnya kita akan memasang penyangga. Saya lupa namanya apa. Jadi kita buat level baru lagi. Letaknya di bawah dari lantai jembatan dan juga di girder itu. Untuk family-nya sudah dibuat tadi ya di video sebelum ini. Kita buat level dulu penyangga. Nah, ini kita sudah masuk di structural plan-nya. Nanti kita letakkan penyangganya sesuai dengan gambar yang sudah diberikan oleh Bu Eka. Kita place komponen. Jangan lupa tadi kita sudah load family terlebih dahulu ya. Nanti setelah load family kita masukkan ke kita buka komponen, place komponen, selektor komponen, place komponen. Nah, ini penyangganya kita letakkan di sini. Kita lihat dulu untuk penempatannya apakah sudah benar.
Seharusnya penyangga penempatannya di sebelah sini. Lebih naik lagi satu garis ini, garis level. Kita naikkan dulu. Nah, untuk jaraknya ini dari sisi itu, dari sisi paling ujung, jaraknya sudah saya ukur. Untuk jaraknya itu 75. Jadi kita pindahkan ke sebelah kanan 75. Nah, kita letakkan dulu untuk gambarnya dari structural plans-nya. Nah, dia akan terletak di situ ya. Oh, ini kurang panjang ya. Ternyata penyangganya kurang panjang. Salah dalam perhitungan tadi pembuatan family. Kita panjangkan terlebih dahulu untuk penyangganya. Untuk panjangnya kita ukur dulu sebentar ya. Setelah kita dapat ukurannya, kita buka reference plane. Untuk ukurannya tadi 8.000 ya, saya salah dalam membuat family-nya. Kita reference plane, pick up plane ke bagian atas sebentar. Nah, kita align saja. Kita align sisi yang sudah kita pilih tadi 8.000, kita naikkan. Kita save terlebih dahulu ya. Ini nanti kita rubah kita save dulu. Nanti kita masukin family baru yang tadi ada kesalahan. Nah, jika kita sudah memasukkan gambar penyangga yang baru yang sudah kita buat tadi, kita geser lagi ke sesuaikan dengan tempatnya. Nah, di titik ini kita sesuaikan dulu. Untuk di bagian shotnya kita taruh di titik yang tadi. Nah, di atas bagian level. Nah, karena yang di bawah itu bagian garis level. Untuk jaraknya 75 ya. Untuk jarak ke sebelah kanan dari situ 75. Oke. Nah, kita akan pasang ke bagian. Nah, ini untuk sisi ke sisi ya ukurannya. Kita buat lagi di shot. Kita kasih jarak sesuai dengan jarak yang ini. Nanti kita tinggal copy saja dan masukin angkanya. Kita copy dari sebelah kiri ya, karena itu jarak dari kita ukur dulu dari sebelah kiri. Nah, jadi kiri ketemu kiri itu angkanya. Jadi kita copy dari kiri, dari titik yang paling kiri ya, sesuai dengan angka yang tadi.
Nah, ini belum pas. Sudah pas ya. Kita copy saja. Untuk jaraknya ya. Nah, jadi sesuai dengan jaraknya. Nanti untuk yang terakhir juga jarak dari penyangganya itu 75 sesuai dengan yang kiri, karena sudah sesuai. Kita masukkan saja, copy dan masukin angkanya. Masukkan lagi. Nah, ini jaraknya 75 juga yang sebelah kanan, sesuai dengan yang sebelah kiri. Nah, ini untuk penyangganya sudah kita buat. Kita lihat dulu. Nah, ini ya untuk penyangganya. Tapi saya masih bingung kenapa ini penyangganya ada banyak garisnya, sedangkan ini saya buatnya cuma satu garis. Nah, ini mungkin akan saya perbaiki terlebih dahulu, karena ini cuma satu garis, tidak ada garis-garis banyak seperti tadi. Di sini juga kita cek garisnya cuma satu. Tapi di sini ada banyak garisnya. Pada step ini saya akan menjelaskan pembuatan aspal ya. Jadi untuk pembuatan aspal itu kita masuk ke floor plan. Oh, ini kita setting dulu untuk edit tab untuk struktur aspalnya. Ini kita pakai aspal bitumen, tapi ini tidak terdisplay di gambarnya dikarenakan rekaman layar bawaan. Setelah sudah, kita masukkan gambar aspalnya, kita extrusion, kita sesuaikan dengan titik-titiknya. Nanti kita sesuaikan lagi. Ini untuk aspalnya. Peletakannya di atas dari lantai jembatan ya. Nanti juga kita akan membuat aspalnya dengan kemiringannya kita potong dari tengah untuk mendapatkan kemiringan dari aspalnya. Kita ukur dulu. Sebentar, ada kita sebentar. Kita sesuaikan dulu ya, sebentar, ada sedikit kesalahan. Kita cek dulu ya untuk aspal. Ini numpuk untuk levelnya, numpuk di sini. Oke, kita sesuaikan dulu sisi kiri dan sisi kanannya. Sebentar, karena ini saya lupa setting untuk ketinggian aspalnya. Sesuai belum sih?
Nah, ini kita add split line ya, jangan lupa untuk ketinggian aspalnya. Dari ketinggian ini kita coba tambahkan 100. Jangan lupa tambahkan sama dengan. Oke, cukup sepertinya. Untuk kemiringannya dari bagian tengah. Sebentar. Kita tambahkan 200 juga ya. 100 maksudnya, maaf. Nah, jadi tadi itu kita split line terlebih dahulu. Ini untuk gambarannya. Untuk sisi dari depan, sini kita lihat kemiringannya, kemiringan dari aspalnya ya. Sebentar, kita perjelas. Mana aspalnya? Nah, sebentar, kita cek dulu. Itu udah terbelah ya bagian tengahnya. Kemiringan aspalnya juga sudah terlihat. Oke, kita coba cek dari bagian left. Kita akan melihat kemiringan. Nah, ini sudah miring ya kemiringannya, untuk kemiringan aspalnya. Nah, itu dia. Di sini saya akan melanjutkan pembuatan senderan jembatan. Di sini saya akan melanjutkan senderan jembatan dari yang sebelumnya. Untuk recordan yang saya buat itu tidak terdeteksi dari record laptopnya, maka saya akan memulai dari recordan yang sekarang ini. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat senderan jembatannya. Sini baru terdeteksi 2 nih, sekitar ada banyak di pinggirannya karena buat penyangga senderannya untuk memasang pembatas pinggir jembatan.
pasang yang belum, kita copy selection, kita move ke sebelahnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat di 3D nya. Oke, sudah terpasang semua. Lalu kita akan membuat bagian selanjutnya. Kita akan membuat penyangga atau besi pembatas pinggir jembatan yang terdapat di penyangga jembatannya. Kita extrusion. Kita pilih yang lingkaran itu. Yang bagian bulatnya itu. Lalu kita checklist. Lalu kita move. Kita pasang ke yang tadi sudah kita buat. Nah, lalu kita tarik. Itu sudah terlihat bagian besinya, besi atau pembatas untuk penyangga jembatannya yang berada di pinggir-pinggir jembatan. Sudah terlihat itu dua itu. Lalu kita akan menariknya dari ujung sampai ke ujung. Sepertinya tidak ditarik karena kita copy selection aja supaya lebih pas, lalu kita paskan. Nah, lakukan hal yang sama untuk di samping-sampingnya. Kalau belum pas, kita akan paskan supaya lebih pas.
sudah terpasang semua. Kita lihat 3D-nya. Nah, seperti inilah penampakan besi pembatas di pinggir jembatan yang berada di penyangga. Di sini saya akan melanjutkan untuk pemasangan pagar pembatas jembatan yang sudah tadi kita buat. Di sini kita akan masukkan ke project untuk dipasangkan ke project jembatan yang sudah kita buat dari sebelum-sebelumnya. Kita letakkan dulu. Masih melayang tinggi, kita move ke bawah, tapi ini masih ketinggian. Kita movekan lagi supaya pas. Kita pas-paskan supaya pas dan tidak ketinggian. Ini sepertinya masih ketinggian, kita turunkan saja. Susah untuk diturunkan. Sepertinya harus di mirror saja supaya lebih enak. Nah, kita mirrorkan saja. Kita ambil patokan tengahnya. Nah, masuk. Nah, seperti inilah penampakan jembatan yang sudah saya dan Bayu buat, dan ini terakhir pemasangan apa tadi namanya, Bay? Ini jembatan pinggir ini tadi, pagar pembatas. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.